pelajaran ekonomi untuk kelas 12 IS. Nah, pada video kali ini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa selanjutnya. Setelah pembuatan jurnal umum, maka kita akan melakukan pemindah bukuan atau posting jurnal umum ke buku besar. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memposting jurnal umum ke buku besar. Agar lebih paham, simak videonya dengan baik ya. Check this out. Oke, sebelum kita membahas bagaimana langkah-langkah memposting jurnal umum ke buku besar, kita harus tahu dulu nih, apa itu buku besar, bagaimana bentuk tabel buku besar, dan pengkodean akun. Kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Apa itu buku besar? Buku yang bentuknya besar. Bukan ya, dalam akuntansi, buku besar atau disebut juga dengan ledger merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum yang disusun berurutan berdasarkan kode akun. Penggunaan buku besar dilakukan untuk mencatat akun harta, utang, modal, pendapatan, prive, beban secara terpisah dan terperinci. Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk tabel buku besar. Ada 4 bentuk buku besar dalam akuntansi. Pertama, bentuk T. Buku besar bentuk T merupakan bentuk buku besar paling umum dan sederhana, yaitu berbentuk huruf T besar. Pada kolom sebelah kiri debit dan sebelah kanan merupakan sisi kredit. Kedua, bentuk skontrol. Buku besar yang bentuk skontrol merupakan buku besar yang memiliki 2 kolom, yaitu kolom debit dan sebelahnya kolom kredit. Seperti gambar di samping. Yang ketiga, bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Merupakan bentuk buku besar yang digunakan jika jumlah transaksinya banyak. Bisa dilihat pada gambar di samping bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Yang keempat, bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Untuk buku besar ini hampir sama dengan buku besar stafel bersaldo tunggal. Bedanya, dalam stafel bersaldo rangkap, kolom saldo dibagi menjadi 2, yakni kolom debit dan kredit. Seperti pada gambar di samping. Dalam pelajaran akuntansi kali ini, kita akan menggunakan kolom berbentuk stafel bersaldo rangkap ya. Berikutnya, kita akan membahas pengkodean akun. Kenapa pengkodean akun itu perlu? Karena dalam memberikan kode, pencatatan akan lebih mudah dilakukan berdasarkan kelompoknya. Jenis kode akun antara lain kode numeral, yaitu pemberian akun dengan menggunakan nomor 0 sampai 9. Kode numeral dibedakan sebagai berikut. Pertama, kode nomor berurutan, yaitu pemberian kode akun dengan nomor secara berurutan, misalnya nomor 1 sampai 100. Kedua, kode kelompok, yaitu pemberian kode akun dengan mengelompokkan menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi beberapa golongan yang diberi nomor kode akun, misalnya 1, 2, 3, dan 4. Contoh akun kas, kita beri kode 111. Nomor 1 menunjukkan kelompok akun harta, nomor 1 berikutnya menunjukkan harta lancar, dan nomor 1 yang ketiga menunjukkan itu adalah akun kas. Yang ketiga, kode blok, yaitu pemberian kode dengan cara akun dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok atau golongan jenis akun diberi 1 blok nomor kode yang berbeda. Misalnya harta dari nomor 100 sampai 199, utang nomor 200 sampai 299, modal 300 sampai 399, dan seterusnya. Pengkodean akun selanjutnya dengan cara kode desimal, yaitu pemberian kode akun dengan cara mengelompokkan akun menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi beberapa golongan, dan setiap golongan dibagi menjadi jenis akun. Selanjutnya, setiap kelompok, golongan, dan jenis akun diberi nomor kode 0 sampai 9. Selanjutnya, kode mnemonik atau pemberian kode akun dengan cara menggunakan huruf. Misalnya harta diberi kode H,
utang diberi kode U, kas diberi kode K. Itu merupakan pengkodean akun dengan cara mnemonik. Yang terakhir, kode kombinasi huruf dan angka, yaitu pemberian kode dengan cara mengombinasikan huruf dan angka untuk membentuk kode. Misalnya, harta lancar kas diberi kode HL1, atau utang lancar utang usaha diberi kode UL1. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana langkah-langkah memposting jurnal umum ke buku besar. Berikut contoh jurnal umum yang akan kita posting ke buku besar. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat tabel buku besar. Tabel buku besar dibuat per nama akun. Pada contoh kali ini, kita akan membuat buku besar akun kas. Maka kita isi nama akun dengan kas dan nomor akun 111. Selanjutnya, kita salin tanggal di jurnal umum ke kolom tanggal di buku besar. Kemudian, kita isi kolom keterangan pada buku besar dengan transaksi yang menyebabkan terjadinya kas. Pada tanggal 1, penyebab terjadinya kas adalah penambahan modal atau setoran modal. Setelah itu, kita masukkan jumlah kas sesuai dengan jumlah yang di jurnal umum. Karena di jurnal umum di debit 50 juta, maka kita posting ke buku besar juga di kolom debit sebesar 50 juta. Kemudian kita isi di kolom saldo sesuai dengan mekanisme debit kredit, saldo normal kas itu di debit, maka kita isi 50 juta di debit. Kemudian kita lanjut ke transaksi kas berikutnya, yaitu pada tanggal 2 Maret, kita isi dulu di kolom tanggal 2, kemudian kolom keterangan, pembelian, dan angkanya. Karena pada jurnal umum posisi kas di kredit, maka kita posting juga di sisi kredit. Untuk saldo, karena kas bersaldo normal di debit, maka saldo akan selalu kita isi di sisi debit. Pada tanggal 2, transaksi kas di sisi kredit ini menunjukkan bahwa kas mengalami pengurangan. Maka saldo kita kurangi 50 juta dikurang 10 juta. Pada kolom saldo kita isi 40 juta. Yang terakhir, kita akan mengisi kolom referensi. Kolom referensi pada jurnal umum akan kita isi dengan nomor akun. Sedangkan kolom referensi pada buku besar akan kita isi dengan halaman jurnal. Nah, seperti itu langkah-langkah dalam memposting jurnal umum ke buku besar. Saya yakin nih Anda semua dapat melakukan posting ke buku besar dengan benar. Sekian materi kita pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Semangat belajar dan salam hebat! Jangan lupa di like, share, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya.